Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di video ini. Seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, hari ini kita akan masuk ke video ketiga. Kita akan bahas mengenai Google Form. Jadi Google Form ini kita sudah buat ada dua video mengenai Google Form. Yang pertama, video pertama kita membahas masalah Google Form tentang bagian-bagian dari Google Form. Apa saja yang bisa dilakukan oleh Google Form, menu-menu apa saja yang tersedia di Google Form. Kemudian di video kedua, kita membahas bagaimana cara memasukkan soal standar dengan cepat di Google Form. Nah, bagi teman-teman sekalian yang belum menonton video pertama dan kedua, bisa dilihat di link berikut. Baik, di video ketiga ini kita akan membahas bagaimana cara membuat soal berbentuk tabel dan soal berbentuk pilihan lebih dari satu. Contoh soalnya seperti ini. Kita ambil contoh soal, ini adalah soal sosiologi. Perhatikan macam-macam konflik di bawah ini dengan seksama. 1. Konflik ekonomi, konflik rasial, konflik politik, konflik internasional, konflik terbuka, konflik pribadi. Berdasarkan macam-macam konflik di atas, yang termasuk konflik menurut Surjano Sukamto ditunjukkan oleh nomor seperti ini. Jadi kalau ada soal bentuk seperti ini, kalau dalam pilihan ganda, di dalam Google Form, soal bentuk ini kita bisa rubah menjadi soal pilihan atau soal kotak centang. Gimana cara merubah bentuk soal seperti ini? Jadi kita bisa mulai saja. Pertama kita buka dulu Google Form-nya. Nah, ini kita lanjutkan di Google Form yang sudah kita siapkan. Jadi langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita tambahkan soal. Baik, di sini bentuk soal kalau kita modelnya seperti ini. Jadi ada beberapa pilihan ya, kan di sini di optionnya yang benar yang mana? 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, di sini banyak pilihan, artinya jawabannya itu bisa di antara 1 sampai 6 ini dan lebih dari satu jawaban. Ya, bentuknya seperti apa? Kita bisa buat soal seperti ini menjadi bentuk ini. Nah, berarti kita tuliskan berdasarkan macam-macam konflik. Nah, di atas kita rubah menjadi di bawah. Kita tuliskan seperti ini. Kita kopikan dulu soalnya. Kemudian kita pastikan di sini bentuk pertanyaannya. Berdasarkan macam-macam konflik di atas. Nah, di atas kita rubah menjadi konflik di bawah. Berdasarkan macam-macam konflik di bawah ini, koma, yang termasuk konflik menurut Surjano Sukamto ditunjukkan oleh titik. Nah, gitu ya. Jadi pilihan yang kita gunakan karena tadi di sini adalah optionnya bisa saja 1, 2, 3, 4, bisa macam-macam ya. Jadi kita bisa pilih. Kita kopikan saja 1 sampai 6 ini pernyataannya. Kita tuliskan di sini. Kita pastikan saja langsung. Nah, gampang kan, langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomornya kalau kita mau hapus juga bisa. Kita hilangkan saja. Ya, kita hilangkan nomornya. Karena kita nggak perlu nomor ya. Nah, kita hilangkan nomornya. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, di sini bentuk pilihannya masih pilihan ganda. Berarti karena kita akan memilih lebih dari satu jawaban, maka yang digunakan bukan soal model pilihan ganda, tetapi yang kita pilih adalah kotak centang. Nah, kenapa kotak centang? Karena kotak centang, ya, kita perhatikan di sini, berdasarkan macam-macam konflik di bawah ini, yang termasuk konflik menurut Surjano Sukamto ditunjukkan oleh. Nah, nanti di sini adalah pilihan salah lebih dari satu. Kita lihat tampilannya. Nanti munculnya seperti ini. Nah, berdasarkan macam-macam konflik di bawah ini, yang termasuk konflik menurut
Surjano Sukamto ditunjukkan oleh, nanti karena kita memilihnya adalah kotak centang, berarti nanti kita bisa memilih jawaban ini lebih dari 1. Nah, dia bisa milih lebih dari 1. Nah, begitu kan? Nah, biar nanti anak-anak tidak melebar, di sini kan berarti bisa memilih semuanya, bisa memilih hanya 1 dan semacamnya. Biar kita akan perkecil lagi kemungkinan, kita kasih di sini petunjuk. Nah, kasih deskripsi. Deskripsinya apa? Coba dilihat di sini di optionnya kan ada hanya 1, 2, 3, ada 4 saja. Berarti nanti kita bikinkan deskripsinya. Kita kasih deskripsi. Pilihlah 4 macam, atau lebih singkat lagi mungkin, pilih 4 dari 6 macam konflik di bawah ini. Nah, seperti ini, kita kasih keterangan seperti ini. Jadi nanti kalau ada tulisan seperti ini, berarti anak akan memilih 4 dari 6 macam konflik ini. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti anak akan memilih lebih dari 4 kalau dia tidak baca. Nah, kita coba dilihat tampilannya. Kita akan seperti ini. Berdasarkan macam-macam konflik di bawah ini, yang termasuk konflik menurut Surjano Sukamto ditunjukkan oleh titik-titik. Pilih 4 dari 6 macam konflik di bawah ini. Nanti anak akan memilih, oh 4 aja, yang mana ya? Nah, seperti ini. Jadi bisa memilih. Jadi bentuk soal yang seperti ini bisa dirubah bentuknya menjadi soal yang seperti ini. Lebih menarik seperti ini, dan kemungkinan pilihan jawabannya juga lebih banyak daripada soal pilihan ganda. Baik, itu soal yang pertama, model pertama. Terus yang kedua, soal yang kedua modelnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Perhatikan tabel di bawah ini dengan seksama. Ada kekerasan, ada konflik, ada 4 pernyataan, ada 4 tabel di sini, 4 baris 2 kolom. Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan perbedaan antara kekerasan konflik yang benar ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 3, dan 4. Kalau soalnya bentuknya seperti ini, kita bisa, ini ada beberapa kemungkinan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita akan coba, nah kita copy dulu ya soalnya. Pertanyaannya adalah berdasarkan tabel di atas. Nanti kita akan modifikasi pertanyaannya, kita kopikan, kita masukkan ke Google Form-nya. Berarti kita klik tambah lagi, tambah soal di sini, kita tuliskan pertanyaannya, kita pastikan saja berdasarkan tabel di atas. Jadi nanti berdasarkan, kita ganti saja kolom di bawah ini, koma, yang menunjukkan perbedaan antar kekerasan dan konflik yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, gini ya. Pertanyaannya kita modifikasi sedikit. Nah, model seperti ini ada 2 cara kita membuat soal ini. Yang pertama dengan model kotak centang saja, dan yang kedua dengan model petak kotak centang. Nanti kita akan bandingkan. Kita coba dengan yang variasinya banyak. Kita coba dengan model petak kotak centang. Nah, begini. Petak kotak centang. Karena dia bentuknya adalah petak kotak centang, maka di sini akan ada baris dan kolom. Nah, kalau kita anggap saja kekerasan ini adalah barisnya, konflik itu adalah kolomnya, kita masukkan nanti di sini. Kekerasan ini kita masukkan di barisnya, pasti langsung semuanya ya. Kemudian kolomnya itu adalah konflik. Nah, begini. Maka tampilan dari soal ini nanti bentuknya adalah seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi berdasarkan kolom di bawah ini yang menunjukkan perbedaan antara kekerasan dan konflik yang benar ditunjukkan oleh nomor.
Nah, bukan nomor ya, berarti nanti kita rubah ditunjukkan oleh ini ya, bukan nomor tetapi ditunjukkan oleh pasangan kolom. Nah, nomornya kita ganti, tunjukkan oleh pasangan kolom titik-titik. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, berdasarkan kolom di bawah ini yang menunjukkan perbedaan antara kekerasan dan konflik yang benar ditunjukkan oleh pasangan kolom mana. Nah, di sini jadi dari satu pertanyaan itu kemungkinan jawabannya itu akan jadi banyak. Ada 16 kolom. Nah, nanti anak memilih, oh mana ya? Oh mungkin pasangan ini yang betul, ini, dan ini misalnya. Nah, jadi variasinya akan banyak. Nah, begini. Nanti akan memilih. Nah, untuk biar anak nggak terlalu banyak jawaban, bisa juga kita bentuk, kasih keterangan di sini, deskripsi. Deskripsinya, pilihlah 2 dari 16 pasangan. Pilihlah 2 dari 16 pasang kolom yang pasangan kolom di bawah ini. Nah, begitu. Jadi nanti ketika anak-anak seperti ini, nanti akan ada perintahnya, oh pilihlah 2 dari 16 pasang kolom di bawah ini. Jadi anak hanya akan menjawab 2 saja. Ini penulisan dalam bentuk model kotak centang. Bisa juga soal ini kita rubah, kita tambahkan saja ya dengan soal yang sama. Bisa juga kita rubah tetap sama di sini. Soalnya kita copy saja di pertanyaannya. Kemudian kekerasan dan konflik ini kita jadikan satu baris. Jadi nanti yang akan kita gunakan sama seperti tadi contoh yang pertama, yang digunakan adalah kotak centang. Jadi dia berupa hanya satu baris saja seperti ini. Gimana caranya? Berarti kita akan tulis bersamaan. Kita coba ya, kita kopikan misalnya ini kekerasan dan konfliknya. Kita copy. Nah, jadi nanti di sini kasih keterangannya. Kalau apa sih di sini tadi kekerasan dan konflik, berarti kekerasan tidak memiliki tujuan dan hanya didorong oleh hasrat dan keinginan. Kemudian di sini konfliknya nanti akan tampilannya seperti ini. Kita lihat. Nah, bentuknya nanti modelnya seperti ini. Kekerasan tidak memiliki tujuan dan hanya didorong oleh hasrat atau keinginan sesaat. Kemudian konflik memiliki tujuan. Jadi dia gabung. Kita lihat ya di sini, kita selesaikan aja soal ini. Jadi kita bisa kasih tanda batas. Oh, tanda mutlak ya. Nah, seperti ini. Kita batasin soalnya. Atau nanti kita lanjutkan lagi di sini, apalagi ada sebagai fakta sosial. Nah, kita copy lagi. Atau kita langsung saja copy semua juga bisa. Seperti ini. Kita coba ya. Nanti akan langsung ke bawah. Nah, jadi langsung 4. 1, 2, 3, 4. Nanti kita tinggal tambahkan keterangan. Kita tambahkan kekerasannya ini. Kemudian kemudian di sini keterangannya kita kasih batas saja. Batasnya menggunakan tanda mutlak seperti ini. Kemudian habis kekerasan di sini konfliknya, konflik titik 2 seperti ini. Semuanya ya dikasih kekerasan. Ini konflik. Kita kasih tanda sebagai batas. Tanda mutlak. Konflik, kekerasan. Oke.
kekerasan, sini kasih tanda lagi, ini konflik. Nah, bisa juga soalnya dibentuk seperti ini. Nah, kita lihat tampilannya. Nah, modelnya seperti ini. Jadi nanti ada kekerasannya begini. Nanti pertanyaannya jadi bukan berdasarkan kolom di bawah ini. Nanti kita kembalikan lagi ke bentuk soalnya. Kita masuk lagi. Pertanyaannya jadi berubah. Kita modifikasi sedikit. Jadinya bukan berdasarkan kolom. Tapi berdasarkan pernyataan. Bukan di atas tetapi di bawah ini, koma, yang menunjukkan perbedaan antara kekerasan dan konflik yang benar ditunjukkan oleh. Nah, nanti dilihat lagi di sini adalah hanya dua saja kan. Nah, berarti nanti kita kasih keterangan di sini, ditambahin deskripsi, pilih 2 dari 4 pernyataan. Nah, seperti itu. Nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, modelnya. Jadi berdasarkan macam konflik di bawah ini, yang termasuk konflik menurut Surjano Sukamto ditunjukkan oleh, dia bisa memilih modelnya seperti ini. Atau yang tadi jenis kedua, soal kedua yang dia terdiri dari kolom, bisa bentuknya seperti ini, bisa juga seperti ini. Jadi tergantung selera ibu bapak sekalian yang membuat pertanyaan. Enaknya mau yang model seperti ini atau yang seperti ini saja. Perbedaannya kalau yang seperti ini berarti optionnya akan menjadi banyak, pengecohnya banyak sekali. Sedangkan kalau model segini hanya ada 4 ini saja, 4 baris saja. Oke, mungkin itu saja pada video kali ini yang kita bisa bahas. Selanjutnya di video selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana cara membuat soal yang ada equation editornya ataupun yang ada gambarnya ya pada video selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk yang menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.